Selamat datang kembali semuanya. Program Artemis menjadi dasar bagi aktivitas manusia yang berkelanjutan di luar orbit rendah bumi melalui serangkaian misi yang secara bertahap memperluas jangkauan operasional. Program ini bergerak dari orbit tinggi bumi ke dekat bulan dan kemudian menuju operasi permukaan yang didukung oleh perangkat keras bertahap. Setiap elemen dirancang untuk berfungsi sebagai bagian dari kemajuan yang lebih besar yang menguji propulsi, navigasi, kinerja struktural, dan sistem manusia. Struktur ini memungkinkan perencana misi untuk mengevaluasi bagaimana kebutuhan propulsi berinteraksi dengan batas panduan dan margin bahan bakar selama transfer jangka panjang. Ide utamanya adalah menciptakan metode yang andal dan dapat diulang untuk mencapai ruang bulan yang dapat ditingkatkan oleh misi di masa depan. Langkah-langkah ini membentuk kerangka kerja yang menghubungkan transportasi luar angkasa dan persiapan permukaan menjadi satu upaya terpadu. Artemis menggunakan pendekatan berlapis yang memakai komponen yang sudah teruji untuk mendukung misi yang lebih sulit di masa depan. Tahap-tahap penting termasuk peluncuran, transfer translunar, masuk orbit bulan, dan kembali dengan awak. Setiap tahap bergantung pada hubungan mekanis yang stabil seperti pembentukan dorongan dan pembagian beban struktural. Perancang misi mempelajari bagaimana penggunaan bahan bakar dan sistem kelistrikan memengaruhi setiap periode operasional. Pendekatan ini memastikan bahwa misi-misi awal mengumpulkan data teknik yang diperlukan untuk memandu pekerjaan di permukaan selanjutnya. Urutan ini menggambarkan bagaimana pesawat ruang angkasa harus berfungsi di bawah tekanan yang berkepanjangan saat beroperasi jauh dari dukungan darat langsung. Langkah-langkah ini membangun keakraban dengan perjalanan luar angkasa dengan menguji siklus propulsi dan kontrol lingkungan jangka panjang. Perangkat keras Artemis dibuat untuk beroperasi di bawah beban struktural dan termal berulang yang terjadi selama pendakian, transit, dan operasi orbit bulan. Peristiwa propulsi memberikan tekanan signifikan pada tangki, katup, dan struktur dorong saat aliran massa meningkatkan tekanan ruang bakar. Kontrol termal harus menjaga suhu stabil di dalam modul avionik melalui konduksi dan radiasi. Operasi jangka panjang juga membutuhkan sistem tenaga yang dapat mengatur keluaran stabil sambil menyesuaikan dengan sudut sinar matahari yang berubah. Faktor-faktor ini membentuk desain modul kru dan elemen layanan yang harus tahan terhadap pemanasan cepat dan pendinginan bertahap. Jalur beban dan perilaku termal menentukan bagaimana komponen berinteraksi saat pesawat ruang angkasa beralih dari kondisi peluncuran ke kondisi luar angkasa. Jangan lupa subscribe ya. Sistem peluncuran luar angkasa dari NASA di Washington DC menyediakan dorongan yang dibutuhkan untuk menempatkan pesawat ruang angkasa Orion dan modul layanannya ke jalur translunar. Roket ini menggunakan propulsi bertahap yang menggabungkan pendorong padat dan tahap inti cair. Saat kendaraan naik, sistem panduan menyesuaikan permukaan kontrol dan gimbal mesin untuk menjaga sudut pitch dan yaw-yaw yang benar. Gaya mekanis bergerak melalui struktur interstage dan ke tahap atas saat tingkat dorongan berubah. Pada pemisahan pendorong, distribusi beban bergeser ke tahap inti, yang harus mempertahankan dorongan stabil sambil mengelola tekanan tangki dan gradien termal. Sistem keseluruhan dibangun untuk menangani percepatan cepat diikuti oleh pembentukan lintasan yang tepat selama pembakaran tahap atas. Pesawat antariksa Orion berfungsi sebagai sistem transportasi kru selama perjalanan keluar dan masuk. Perisai panasnya, rangka struktural, dan kabin bertekanan harus menangani berbagai bentuk tekanan mekanis. Selama masuk kembali, perisai panas mengalami beban termal yang intens dari pembentukan plasma yang memindahkan panas melalui bahan ablatif. Kabin kru harus menjaga tekanan internal sementara gaya eksternal berfluktuasi. Komponen pendukung kehidupan mengatur oksigen, kelembaban, dan karbon dioksida melalui pergerakan udara terkontrol dan pemisahan mekanis. Daya listrik bergerak dari susunan surya ke baterai dan unit distribusi yang menjaga tingkat tegangan stabil. Sistem-sistem ini memastikan kru mengalami kondisi lingkungan yang konsisten sepanjang misi. Transfer translunar membutuhkan jalur navigasi yang stabil yang menyelaraskan keluaran propulsi dengan mekanika orbit. Koreksi tengah perjalanan menggunakan pendorong reaktif kecil untuk menyesuaikan orientasi dan kecepatan.
Setiap koreksi mengubah bagaimana massa bahan bakar didistribusikan di seluruh tangki, yang memengaruhi keseimbangan struktural. Algoritma navigasi mengukur posisi pesawat ruang angkasa relatif terhadap bumi dan bulan melalui pelacakan optik dan radio. Stabilitas mekanis bergantung pada menjaga perilaku rotasi yang dapat diprediksi saat menyesuaikan arah dorong. Saat pesawat ruang angkasa mendekati orbit bulan, pembakaran pengereman mengurangi kecepatan, memungkinkan gravitasi untuk menangkap kendaraan ke jalur yang stabil. Batas bahan bakar harus tetap cukup untuk penyisipan dan manuver kembali di masa depan. Operasi orbit bulan berfokus pada pengaturan jalur terbang dan kestabilan suhu. Periode orbit membuat pesawat ruang angkasa terkena cahaya matahari dan bayangan secara bergantian. Radiator pengontrol suhu harus mengatur panas melalui konduksi dan emisi. Modul layanan terus-menerus menyesuaikan ketinggian orbit dan kemiringan untuk mendukung operasi pendaratan di masa depan. Manuver ini mengandalkan dorongan yang konsisten dari mesin-mesin kecil yang dirancang untuk beberapa kali penyalaan ulang. Sistem mekanis harus menangani getaran dan panas selama setiap pembakaran, sementara sistem navigasi melacak posisi orbit dengan presisi. Fase ini menciptakan titik pementasan yang stabil untuk pekerjaan di permukaan bulan dan mendukung komunikasi dengan pusat kendali di bumi. Badan Antariksa Eropa di Paris menyumbangkan modul servis yang menyediakan pendorong, tenaga listrik, dan pengatur suhu untuk Orion. Modul ini berisi tangki bahan bakar, radiator, dan dudukan struktural yang menyalurkan gaya mekanis ke seluruh kendaraan. Panel surya berputar untuk menjaga paparan cahaya yang optimal saat pesawat ruang angkasa mengubah orientasi. Unit pendorong memberikan daya dorong untuk koreksi di tengah jalan, penyisipan orbit bulan, dan penyesuaian orientasi. Modul ini harus menjaga stabilitas tekanan di dalam tangki sambil mengelola panas dari operasi mesin. Sistem kelistrikan mendistribusikan daya ke avionik, penyokong kehidupan, dan peralatan komunikasi melalui sirkuit yang diatur untuk mencegah kelebihan beban. Sistem kontrol lingkungan mengatur aliran udara, penyaringan, dan suhu di dalam kabin kru. Sistem ini mengatur bagaimana panas bergerak dari peralatan elektronik ke saluran sirkulasi. Udara melewati filter mekanis yang menghilangkan partikel sebelum disirkulasi ulang. Saluran kontrol suhu menghangatkan atau mendinginkan udara melalui putaran cairan yang memindahkan panas ke radiator. Regulator tekanan menjaga tingkat kabin tetap stabil selama pendakian, transit, dan masuk kembali ke atmosfer. Fungsi-fungsi ini memungkinkan kru untuk beroperasi di lingkungan terkontrol yang tetap stabil meskipun ada perubahan kondisi eksternal. Sistem harus beradaptasi dengan beban termal yang bervariasi sambil menjaga kondisi internal dalam batas-batas yang sempit. Konsep Gateway memperkenalkan sebuah platform kecil yang mengorbit bulan yang akan berfungsi sebagai lokasi pementasan untuk operasi pendarat di masa depan. Platform ini akan menguji siklus propulsi, rotasi panel surya, dan manajemen termal dalam kondisi luar angkasa yang dalam. Port docking akan mentransfer beban melalui koneksi kaku yang menyelaraskan struktur pesawat ruang angkasa. Sistem tenaga akan menyimpan energi listrik dalam baterai saat terkena sinar matahari dan melepaskannya selama periode bayangan. Struktur ini harus menangani pemanasan dan pendinginan berulang saat melewati siklus pencahayaan orbit bulan. Karakteristik ini mendukung operasi jangka panjang dan mempersiapkan peningkatan aktivitas di sekitar bulan. Untuk bisa sampai ke permukaan, kita butuh pendarat bulan yang dirancang khusus untuk turun, mendarat, dan naik lagi. Pendarat ini akan mengatur kekuatan dorongannya melalui beberapa mesin yang menjaga kendaraan tetap stabil saat turun. Saat mendekati permukaan, sensor akan mengukur ketinggian dan kecepatan untuk membantu mengatur dorongan mesin. Kaki-kaki pendarat akan menyerap gaya benturan saat mendarat dan menyebarkannya ke titik-titik kontak. Sistem bahan bakar harus bisa mengalirkan bahan bakar dengan baik selama turun dan naik. Pengatur suhu akan menjaga suhu peralatan tetap aman selama beroperasi. Pendarat ini akan menjadi penghubung antara orbit bulan dan kegiatan di permukaannya. Badan Eksplorasi Dirgantara Jepang di Tokyo mengembangkan beberapa komponen misi yang berhubungan dengan navigasi dan pengiriman kargo.
Sistem mereka akan mendukung penambatan otomatis, penyelarasan lintasan yang tepat, dan penanganan muatan secara mekanis. Sensor navigasi mengukur posisi relatif selama pendekatan, sementara elemen propulsi menyempurnakan gerakan. Modul kargo akan mengatur distribusi beban melalui dudukan struktural yang menjaga keseimbangan selama transit. Modul-modul ini harus melindungi peralatan dari getaran dan suhu ekstrem. Setiap komponen berkontribusi pada rantai transfer yang andal yang menghubungkan aset orbital dengan permukaan bulan. Sistem permukaan harus mendukung pergerakan, tempat tinggal, dan kegiatan ilmiah dalam kondisi bulan yang ekstrem. Rover menggunakan motor listrik yang mengubah energi baterai menjadi putaran roda. Ketahanan terhadap debu membutuhkan sambungan yang tertutup rapat dan lapisan penyaring yang menghalangi partikel halus. Struktur habitat akan mengatur tekanan, suhu, dan aliran udara melalui sistem mekanis yang mengandalkan pompa, saluran, dan radiator. Unit penyimpanan energi akan menjaga keluaran selama periode bayangan panjang saat masukan surya berkurang. Sistem-sistem ini membentuk dasar untuk kehadiran berkelanjutan dengan menciptakan kondisi kerja yang stabil di permukaan. Operasi bulan yang berkelanjutan bergantung pada siklus daya yang dapat diprediksi dan perilaku kontrol suhu. Panel surya, radiator dan baterai bekerja sama untuk menjaga keluaran yang stabil. Dudukan struktural ada untuk mengamankan peralatan dari pemuaian termal dan kontraksi yang disebabkan oleh siklus cahaya dan bayangan yang panjang. Sambungan komunikasi mentransfer data antara permukaan bulan, gateway, dan pusat kendali misi. Sensor suhu melacak kondisi peralatan untuk mencegah panas berlebih. Sistem-sistem ini mendukung penelitian berkelanjutan dengan menjaga instrumen selama misi-misi yang diperpanjang itu. Badan Riset Antariksa India di Bengaluru, India, mendukung elemen-elemen misi yang berfokus pada navigasi dan eksperimen terkait sumber daya. Paket instrumen mengukur kondisi lingkungan dan sifat permukaan yang memengaruhi pemilihan lokasi pendaratan di masa depan. Unit pengumpul data mengumpulkan pembacaan sensor dan menyimpannya untuk transmisi. Rangka struktural mengamankan instrumen dari getaran selama transit. Sistem kelistrikan mengatur aliran daya untuk menjaga operasi tetap stabil. Komponen-komponen ini memperluas basis informasi yang dibutuhkan untuk merencanakan aktivitas di masa depan setelah misi-misi awal. Artemis bersiap untuk memperluas aktivitas manusia di luar angkasa bulan dengan menggabungkan sistem peluncuran yang andal dan transportasi luar angkasa serta kemampuan di permukaan. Struktur misi ini menghubungkan perilaku propulsi, kontrol termal, dan ketahanan struktural menjadi urutan terpadu yang mendukung pekerjaan jangka panjang. Setiap misi akan menyempurnakan pemahaman tentang bagaimana pesawat ruang angkasa merespons tekanan mekanis saat beroperasi jauh dari dukungan langsung. Program ini menetapkan jalur metodis yang memungkinkan eksplorasi dengan otonomi yang meningkat. Terima kasih yang sudah menonton. Tolong suka dan berlangganan.